Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Melanjutkan materi kaidah fikih, kaidah yang ke-21 ya. Al-qaidatul hadiyatu wal ishruna. Kaidah yang ke-21. Al-adatu adat atau kebiasaan, muhakkamatun itu bisa menjadi hukum. Muhakkamatun itu bisa menjadi hukum. Minha diantaranya, saya ambil contoh yang ketiga. Fidukhulil hammami, dalam masuki kamar mandi. Wal akli, dan makan. Min ta'amil muqaddami, dari makanan yang disediakan. Dia fatan sebagai jamuan. Sebagai jamuan. Bila lafzin, dengan tanpa ucapan. Koma. Ar-ruju'u, maka hukumnya itu kembali ilal adati, kepada kebiasaan. Majanan, secara gratis. Wa adamahu, dan tidak gratisnya. Jadi pertanyaannya, ketika ada seseorang yang silaturahim ke atau main ke tempatnya orang lain, nah, sahibul baitnya itu dia menyediakan di atas meja makanan. Nah, di atas meja disediakan makanan. Apa hukumnya seseorang yang berkunjung tadi makan makanan yang ada di meja tersebut? Dia harus bayar apa enggak? Nah, maka bayar enggaknya makan makanan tersebut itu dilihat dengan sebelumnya. Ini ketika sahibul bait, ketika waktu menyodorkan makanan tersebut tanpa ngomong loh ya. Tapi kalau ngomong, misal ngomong gini, silakan dimakan ini. Nah, maka makan saja. Tapi kalau sahibul bait hanya menaruh makanan di atas mejanya, bagaimana hukumnya memakan makanan tersebut? Ketika makan bayar apa tidak? Nah, maka hukumnya kembali ke sebelumnya. Kalau kebiasaannya itu ya tidak bayar, maka gratis. Tapi kalau biasanya itu ketika nyodorin disuruh bayar, berarti ya bayar itu. Intinya hukumnya itu kembali ke sebelumnya. Kalau kebiasaannya sahibul bait ketika menyodorkan itu maksudnya untuk ngasih makan, untuk sebagai jamuan, dimakan-makan saja. Maka ya tinggal makan saja. Berarti dan tidak disuruh bayar gitu. Atau misal dia ketika berkunjung langsung nyelonong ke kamar mandi, ke toilet, menggunakan fasilitas kamar mandinya. Maka dia bayar apa tidak? Nah, kembali ke hukum sebelumnya. Dia tanpa izin ke kamar mandi. Nanti bayar apa enggak? Iya, lihat ke hukum sebelumnya. Kalau biasanya ya kalau silaturahim ke sini gunakan aja kamar mandinya, atau apa yang bisa digunakan tanpa harus bayar. Berarti tanpa bayar. Tapi kalau disuruh bayar ya, tapi kalau biasanya disuruh bayar ya berarti bayar itu. Minha diantaranya, fi sinil haidi, dalam usia haid.
wa aqallil haidi dan paling sedikitnya haid, wan nifasi dan nifas, wa tuhri dan suci, wa ghalibiha dan rata-ratanya haid dan suci, wa aktsariha dan paling banyaknya haid dan suci, arruju'u itu kembali ilal adati kepada hukum adat, hukum kebiasaan. Disebutkan dalam kitab-kitab fikih minimal haid itu segini, maksimal haid itu maksimal haid itu 15 hari, minimal usia haid itu 9 bulanan atau kurang sedikit, rata-rata haid itu ya 6-7 hari. Itu dari mana bisa ditentukan itu? Dalam Quran, dalam hadis nggak ada. Nah, itu ditentukan dari mana? Dari adat atau kebiasaan. Dari adat atau kebiasaan. Para ulama-ulama zaman dahulu, termasuk Imam Syafi'i, yang mendiwankan atau menghimpun tentang hukum-hukum, tentang hal-hal yang ada dalam fikih, permasalahan fikih ya, itu ya yang nggak ada dalam Al-Quran dan yang nggak ada dalam hadis. Itu para ulama berijtihad, diantaranya adalah dalam penentuan hukum, dalam penentuan hukum dari kebiasaan atau dari adat itu. Sampai setelah Imam Syafi'i meneliti, bertanya kepada wanita kampungnya, ditanya berapa kamu haidnya, maksimal berapa, rata-rata berapa, ditanya, sehingga beliau menghimpun dan mencatat definisi tersebut atau batasan-batasan. Al-qaidatus tsaniyatu wal ishruna, kaidah yang ke-22. Ma warada bihi syar'u, apa yang datang dalam syariat, mutlakon secara mutlak, wala dhabita lahu dan tidak ada landasannya. Wala dhabita lahu fihi, dan tidak ada landasan di dalamnya gitu. Dan tidak ada landasan di dalamnya. Wala fil lughati, dan tidak ada definisi di dalamnya dalam bahasa. Wala fil lughati, dan tidak ada definisi dalam bahasa. Yurja'u, maka hukumnya kembali. Yurja'u, maka hukumnya dikembalikan fi dalam hal itu ilal urfi, kepada kebiasaan, atau apa yang datang dalam syariat secara mutlak dan tidak ada landasan di dalamnya dan tidak ada definisi dalam bahasa, ya, maka dikembalikan kepada hukum kebiasaan, kepada kebiasaan. Contohnya, minha al-iktifa'u, cukup, fi niyatis sholati, dalam niat sholat, bil muqaronati, dengan bil muqaronatil urfiyati, dengan kebiasaan, dengan bareng secara dengan bareng secara kebiasaan, dengan bareng secara kebiasaan, muqaronah urfiyah, dengan bareng secara kebiasaan. Bihaitsu yu'addu, sekiranya dianggap, yastahdiru, menghadirkan, lissolati, untuk sholat. Ya. Intinya adalah bahwasanya dalam syariat diperintahkan dalam beribadah, dalam beramal untuk apa? Untuk niat.
innamal a'malu binniyat. Tapi tidak disebutkan kan adanya kapan waktunya niat, batasannya apa, dan bahasa dalam syariat tidak dijelaskan. Maka praktiknya adalah dengan melaksanakannya kembali kepada kebiasaan, yaitu cara pelaksanaannya niat tersebut kalau dalam sholat berarti dilaksanakan ketika awal memasuki sholat, yaitu takbiratul ihram. Intinya ketika takbiratul ihram dalam hatinya menghadirkan niat itu. Contoh lagi adalah minha diantaranya al-bai'u. Udah cukup ya. Ya, lanjut aja ke kaidah yang ke-23. Al-qaidatu salisatu wal ishrun, kaidah yang ke-23. Al-ijtihadu, ijtihad. La yang kudu itu tidak batal bil ijtihadi dengan ijtihad lain. Ini ijtihad. Li'annal ijtihad tsani, karena sesungguhnya ijtihad yang kedua laisa aqwa, tidak lebih kuat minal awali, dari ijtihad pertama. Karena pada dasarnya suatu ijtihad itu ya berdasarkan zon atau sangkaan, sekalipun dengan argumen, maksudnya dengan indikasi-indikasi, tapi ya tetap kembalinya itu ya berdasarkan zon. Al-amsilatu, contoh-contoh. Laut minha diantaranya laut taghayyara, seandainya berubah ijtihadun, ijtihad fil qiblati, dalam kiblat, amila maka umila maka dilaksanakan bisani dengan ijtihad kedua. Wala qadha, dan tidak usah mengqadha. Hatta lau sholat, sekalipun dia sholat arba'a raka'atin, 4 rakaat, li arba'i jihatin, ya udah asalnya sih li arba'i jihatin, di 4 arah gitu aja. Li arba'i jihatin, di 4 arah. Fala qadha, maka tidak usah qadha. Jadi misal ya, kamu berada di suatu tempat. Tentu ketika mau sholat dan sudah masuknya waktu sholat, harus cari arah kiblat. Belum ada belum ada kompas, belum ada ya. Kamu ijtihad kamu untuk melaksanakan sholat menghadap kiblat. Mana ini ngelihat matahari sedang mendung. Kalau ada matahari kan jelas dari mana arah munculnya matahari. Di situ kamu menghadap kiblat ke arah perlawanan, yakni ke barat gitu. Jadi ketika kamu udah sholat dan dengan ijtihad kamu menghadap kiblat arah tertentu, tiba-tiba di tengah-tengah sholat kamu berubah. Maksudnya berubah, kayaknya kok ini bukan arah kiblat ya.
arah kiblat sepertinya di arah kanan saya. Terus ketika kamu ada sangkaan seperti itu dengan ada tanda-tanda tertentu, maka dengan berubahnya ijtihad kamu atau sangkaan kamu, maka kamu harus mengalihkan arah sholat kamu. Misal asalnya menghadap ke mana ini? Kalau udah tahu arah mah jelas. Misal ketika kamu sudah sholat, tiba-tiba kamu berubah ijtihadnya, kayaknya di arah kanan saya deh. Bukan kayaknya, ini saya kiblatnya salah ini. Arah kiblat adalah di arah kanan saya. Terus ketika di rakaat kedua udah berubah, di rakaat ketiga dia berubah lagi. Wah, ini salah ini ijtihad saya tadi. Sepertinya di arah kiri saya. Benar yang tadi. Berarti dia harus ke arah kiri lagi. Kembali ke posisi semula. Terus ketika di rakaat ketiga dia, wah ini ijtihad saya ini salah lagi nih. Yang benar adalah arah kiri saya lagi. Dia berubah ke arah kiri lagi. Maka nggak apa-apa. Tapi tentu dengan ijtihad dan adanya indikasi-indikasi, bukan asal ngarang ya. Intinya ijtihad kedua itu tidak membatalkan ijtihad yang pertama. Dalam tanda kutip, apa yang dilakukan di ijtihad pertama itu sah, tidak batal. Atau lebih mudahnya gini, sholat zuhur tadi kamu menghadap, misal kamu belum tahu arahnya mana, kamu berada di suatu tempat yang kamu nggak tahu arahnya di mana. Nah, di sholat zuhur kamu menghadap barat, kamu belum tahu kiblat itu di arah barat kamu atau selatan kamu atau barat daya atau utara, nggak tahu kamu ditempatkan di suatu tempat dan di waktu sholat zuhur kamu menghadap barat, maka udah sah sholat zuhur kamu. Tapi ketika masuk sholat asar, tiba-tiba dengan ijtihad kamu, dengan adanya indikasi-indikasi kayak kamu, wah salah ini, saya sholat zuhurnya itu kiblatnya itu bukan di barat tapi di selatan ini. Maka ijtihad kamu yang pertama tersebut tidak membatalkan sholat kamu zuhur, sekalipun anggapan kamu di sholat asar tersebut bahwasanya ijtihad saya tadi salah. Nah, itu nggak apa, tetap sah. Berarti di ijtihad kedua kamu melaksanakan sholat asar di menghadap selatan. Di ijtihad pertama kamu melaksanakan sholat zuhur di menghadap kiblat, menghadap barat. Sah-sah saja, karena ijtihad itu tidak membatalkan. Nah, ijtihad itu tidak batal dengan adanya ijtihad lain. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.